Ini adalah HP yang paling nggak masuk akal. Harganya rendah dari segi finansial, tapi spesifikasinya sangat brutal. Dengan RAM 8, ROM 256, udah gila apa yang jual. Tapi apakah spesifikasinya ini original atau cuman sekedar permainan elit global? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan konstitusional. Selamat menonton Makhluk Astral. Hai Andika, guys, di sini kalau kalian ngikutin video saya kemarin tentang eksperimen blokir IMEI yang saya beli HP dari luar negeri, harusnya kalian tahu ya dua HP apa ini, dan di video kali ini akan kita bahas. Tapi ada sesuatu yang menurut saya menarik, karena sebenarnya saya beli HP ini untuk bikin istilahnya surat terbuka ke Shopee dan juga surat terbuka ke penjualnya. Tapi ada hal yang membuat saya untuk mendelay surat terbuka itu. Kenapa? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja kita bahas kenapa sebenarnya saya pengen bikin konten untuk bikin surat terbuka ke Shopee serta penjualnya ini. Karena udah banyak yang istilahnya itu korban membeli HP ini, karena di iklannya HP ini namanya adalah Mate 36 Pro. Kalau kalian lihat di sini ada semacam tulisan Leica dan 4 kamera yang sebenarnya spesifikasinya itu nggak seperti ini. Padahal kalau misalkan kita cek nih di link pembelian saya, sebentar ya. Nah, jadi ini adalah bukti pembelian saya. Kita bahas dulu yang Mate 36 Pro ya. Mate 36 Pro ini kalau kalian lihat render gambarnya ini bagus banget ya, bener-bener bagus. Apakah sama dengan gambar aslinya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau bagian depannya mungkin bisa acceptable lah ya, atau bisa dibilang masih sama lah. Cuman bagian depannya ini, yang ini tebel, yang real pic-nya ini, real barangnya tebel, tapi di gambar renderannya ini frame-nya tipis banget. Dan kalau kalian lihat, untuk selling point-nya dia RAM-nya 4GB plus 64GB. Nah, alasan saya kenapa pengen bikin surat terbuka ke Shopee dan juga ke sellernya, saya pengen seller yang seperti ini itu postingannya yang kayak gini tuh dihapus aja dari Shopee. Jadi bikin algoritma tertentu biar untuk menghapus barang-barang yang istilahnya barang fiktif, karena 4GB 64GB. Pertama, kalau kita lihat di about phone-nya, di spesifikasi default bawaan HP-nya, yang cukup aneh pertama adalah di Android 9.1 ini. Saya yakin ya, kayaknya ini Android KitKat. Jadi kalau kita slide dari atas seperti ini adalah tampilannya Android 4. Kemudian kalau misalkan kita lihat di bagian mana tadi? Misalkan di bagian storage-nya emang dia bener 64GB. Kemudian untuk RAM-nya juga, RAM-nya di sini nggak ada. Langsung aja kita lihat di AIDA ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di AIDA, kita langsung lihat di sistem untuk memori RAM yang terinstall. Sebenarnya, ini udah buka belum? Lama banget kan? Sebenarnya RAM-nya itu cuma 512 MB dengan untuk storage-nya cuma 68. Untuk internal storage-nya ini cuma 816 MB. Jadi kalau misalkan di Shopee-nya ini selling point-nya 4GB plus 64GB itu kayak, aduh ya, kasihan yang beli gitu loh. Cuman ini saya delay. Kenapa saya delay? Karena HP yang satunya ini menarik. Kenapa menarik? Jadi ini kita simpen dulu ya. Saya mau bikin surat terbuka yang agak panjang buat Shopee dan juga penjualnya, biar yang jualan-jualan kayak gitu itu nggak ada lagi di Shopee ya. Karena Shopee itu kan udah terpercaya banget. Jadi sayang kalau misalkan dirusak dengan satu seller. Tapi untuk HP yang satunya ini ya, HP yang namanya adalah S20 Plus. Ini namanya adalah S20 Plus, cuman boxnya sama aja. Kalau yang boxnya tadi ini ada tulisannya Mate 36 seperti ini, dan boxnya lebih besar. Cuman kalau yang ini polos aja, nggak ada gambarnya sama sekali. Dan untuk paket pembeliannya sama aja kok. Yang Mate 36 dan juga yang S20 Plus ini sama. Jadi dia dapat ear tip, kemudian dapat tempered glass, dapat case, dapat buku panduan, ya standarnya beli HP lah. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk bukti pembelian saya, sekaligus lihat untuk selling point dari sellernya. Jadi namanya adalah S20 Plus, memori RAM-nya 8GB, 256GB ROM. Harganya ya bisa dibilang 1 juta lah, dan ini dari luar negeri, ongkirnya 30.000.
Dan kalau kalian ngikutin video saya yang kemarin, kalian pasti tahu ya. Dan di sini ada beberapa selling point juga seperti baterainya 3800 mAh, kameranya 8 megapiksel plus 16 megapiksel. Jadi udah bisa dipastikan kalau kameranya ini dummy. Kenapa? Karena di selling pointnya aja 8 megapiksel dan 16 megapiksel, yang berarti kamera belakangnya 16 megapiksel, kamera depannya 8 megapiksel. Kemudian untuk screen resolusinya 6,5 inch, Face ID dan juga fingerprint. Fingerprintnya ada di mana? Nggak ada fingerprint. Oke, jadi kita buktikan untuk selling pointnya ya. Dan pertama kita coba dulu, kita lihat di about phone-nya langsung, di aplikasi bawaannya. Nah, jadi kalau kita lihat di about phone-nya ini, untuk Android-nya kayaknya memang Android 9 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini, karena memang kalau misalkan saya slide dari atas seperti ini, control centernya ini mirip banget dengan Android 9. Kalau yang Mate 36 tadi mirip banget dengan KitKat, walaupun dia di about phone-nya itu Android 9. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk memori RAM-nya, juga 8 GB ya di settingannya. Kemudian kalau kita lihat, sebentar, kita lihat storage. Nah ini storage-nya juga 256 GB, jadi bener. Dan kalau yang Mate 36 tadi kita cek di AIDA, ternyata memori RAM-nya cuma 512 MB. Kalau yang ini, kenapa saya mendelay surat terbuka saya untuk Shopee dan penjualnya ini? Karena saya tersendat di HP ini nih, HP yang menurut saya entah apakah dia spesifikasinya ini valid atau enggak, karena saya sampai download aplikasi banyak banget nih, aplikasi untuk ngecek device secara spesifikasi banyak banget. Jadi kalau kalian lihat ada AIDA, ada CPU-Z, ada device check, ada CPU-X, ada device info. Hampir semuanya lah, hampir semua yang di Play Store ini saya download, mana yang menurut saya, karena saya agak curiga harganya cuma 1 juta, RAM-nya 8 GB, memori internal 256 GB. Kalau untuk prosesor nggak masalah lah, meskipun sekentang mungkin, tapi 8 GB dengan 256 GB itu menurut saya mustahil gitu. Jadi saya coba dulu ya di AIDA, dan kita lihat kalau di AIDA untuk sistemnya, kalau kalian lihat di sini RAM-nya ini bener, jadi 8 GB dengan memori internalnya total space 256 GB, bener ya. Kita coba cek untuk CPU-nya deh. CPU-nya dia pakai MediaTek MT6799 28 nanometer dengan 4 core. Kemudian kalau di selling point-nya tadi untuk kameranya ini 16 megapiksel, gila bener loh ya, di AIDA 16 megapiksel. Dan untuk kamera depannya juga bener 8 megapiksel ini. Oke. Aduh, kok bener ya. Jadi karena tadi saya cuma cek untuk memori RAM dan memori internal aja, untuk kameranya saya belum ngecek. Jadi kalau misalkan kita cek satu persatu nih, misalkan kita lihat di device check ini, itu bener jadi 7,4 GB dan 256 GB. Kemudian di software lain, software apapun yang udah saya cek ini bener. Karena biasanya HP-HP yang seperti ini, saya dulu pernah nge-review ya, yang mirip dengan iPhone 11 Pro Max. Kalau kalian masih ingat, itu spesifikasinya juga katanya RAM 4 GB, ternyata setelah dicek 512 MB. Tapi yang ini, yang saya heran ini ya, S20 Plus ini, nah di Droid Info ini juga RAM-nya 7617 MB atau bisa dibilang 7,6 GB ya. Untuk internal storage-nya 256 GB, bener. Dan kalian mau software apa lagi nih? Yang menurut kalian paling valid mana deh? Device Info coba. Di Device Info juga memori RAM-nya bener juga 7671 MB dan juga memori internalnya 256 GB. Nah, kemudian kalian mau apa lagi? Misal CPU-X. Dan kalau kalian lihat juga sama juga memori RAM-nya ini total, sebentar saya fokuskan dulu, 7,4 GB dengan memori internalnya juga 256 GB. Sekarang kalau misalkan software lain, memori info deh, memori info kita cek RAM-nya aja. Nah, jadi kalau kalian lihat RAM-nya juga 7,4 GB, ROM-nya 256 GB. Tadi juga sudah saya cek di Antutu, saya benchmark juga, bayangkan ya. Saya benchmark HP harga 1 jutaan ini, yang biasanya buka Antutu aja nggak bisa dia. Kalau HP-HP dari Cina seperti ini, dan skornya seperti yang kalian lihat di sini 14.933 dengan GPU skornya itu tidak muncul atau tidak di tag karena dia nggak punya driver Vulkan. Jadi total skornya seperti ini. Dan namanya juga terregister S20 Plus. Cuman kalau misalkan nih kita lihat di My Device seperti ini ya. Tuh, itu bener juga di Antutu 16 megapiksel kamera belakangnya, resolusinya bener Mali 400p, Android 9.
Kemudian, nah ini memori RAM 8 GB, internal storage 256 GB. Gila gak? Dan kita cek dulu untuk kameranya yang katanya 16 megapiksel. Apakah kalau yang satunya ya, yang Mi 36 Pro ini bener-bener kayak kamera webcam yang pakai VGA itu. Wah, gila. Dan di AIDA-nya dia 0,9 megapiksel. Tapi kalau ini masih cukup mendingan lah ya. Kalau kalian ingat, saya pernah nge-review Meizu C9, kemudian ada Huangmi F8. Nah, mirip-mirip kayak gitulah kualitas fotonya kira-kira. Untuk interface-nya juga hampir sama. Jadi kalau kalian lihat, sebentar saya fokuskan lagi. Nah, jadi interface kameranya seperti ini. Hampir mirip juga dengan Huangmi dan juga Meizu C9 kalau nggak salah namanya. Dan kamera depannya 8 megapiksel. Kita coba ya. Menurut saya masih mending lah. Kalau kalian pengen tahu, sebentar ya, saya ada yang satunya Mi 36 ini yang saya pengen buat satu video sendiri, surat terbuka untuk Shopee dan juga penjualnya ini, karena ini bener-bener keterlaluan guys. Ini layarnya aja ada perubahan warna loh. Kalian notice nggak ya, kayak layar TN di laptop. Nah, jadi kayak bener-bener astaga. Jadi ini nanti HP yang khusus saya gunakan untuk bukan mengkritik ya, ngasih saran aja ke Shopee kalau misalkan yang kayak gini tuh di Shopee dilangin aja lah, biar di Shopee itu biar lebih terpercaya lagi gitu intinya nanti, tapi di next video ya. Oke, mungkin sedikit tes gaming, tapi tes gaming tadi juga sudah saya coba ya. Saya ada Free Fire dan PUBG karena RAM-nya 8 GB walaupun prosesornya mungkin kentang. Kita coba aja di PUBG. Nah, ternyata ada notif guys kalau misalkan digunakan untuk main PUBG, notifnya itu your device is not supported at the moment, but it will be included at a later time. Thank you for your understanding. Jadi device ini yang kata sellernya 8 GB, 256 GB dengan MediaTek 6799, dia nggak bisa dibuat gaming. Untuk Huangmi kemarin masih bisa, Meizu C9 kayaknya masih bisa, tapi resolusinya memang mentok banget, mentok low. Dan karena saking penasarannya saya, jadi saya tadi juga coba untuk koneksikan ini ke PC karena ada pilihannya file transfer gitu ya. Kemudian saya colokkan dan di situ juga terteranya 256 GB. Kemudian karena saya penasaran, jadi saya tumpuk atau saya overwrite pakai file TAF 15 yang kemarin saya buat review, itu totalnya 85 GB. Kata saya kalau misalkan real 256 GB, kalau misalkan saya kasih ya minimal 100 GB masih sisa, berarti memang dia real. Cuman itu speednya lelet banget, jadi lama banget untuk ngopi 85 GB. Kalau ada notif apakah memori nggak cukup, nggak sih, cuman dia lama banget. Jadi mungkin saya update di next video aja ya, karena bener-bener lama. Saya sudah menghabiskan sekitar 6 jam untuk ngopi file 85 GB dari PC ke sini, tapi tetap nggak berhasil. Jadi kita tunggu aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. HP 1 jutaan yang kameranya 16 megapiksel, kamera belakangnya yang mirip banget dengan S20 Plus, bahkan namanya juga S20 Plus. Untuk kamera depannya dia pakai 8 megapiksel. Dan sekarang saya nggak bisa bilang kalau ini fiktif. Kenapa? Karena sekali lagi semua aplikasi yang ada di sini yang sudah saya download di Play Store, yang saya percaya selama ini, contohnya seperti Antutu, AIDA, CPU-Z, Device Info, Device Check, dan lain-lain yang ada di sini, mereka semua mengatakan kalau misalkan ini terregistrasi 8 MB RAM, kemudian memori internal 256 GB, kameranya bener 16 megapiksel, resolusinya juga bener. Jadi saya belum bisa bilang kalau ini adalah fiktif atau spesifikasi khayal, spesifikasi halu. Tapi kalau yang ini, yang di next video yang pengen saya banget bikin surat terbuka untuk Shopee dan sellernya, ini bener-bener parah nih ya. Jadi saya mau, ya kita lihat aja lah di next video. Cuman kalau yang HP yang ini, saya belum bisa bilang kalau dia adalah fake atau fiktif karena nggak ada datanya saya. Jadi kalau misalkan saya bilang nggak ada data kan, ya malah jadi masalah. Tapi menurut saya nggak worth it lah ya. Kesimpulannya kalau kalian beli HP ini 1 juta. 1 juta kalian bisa dapat Advan G5 kalau brand lokal. Kemudian 1 juta lagi kalian bisa dapat, tambahin dikit kalian bisa dapat Luna. Jadi apakah HP ini worth it? Kalau sekitar 700-800 ribu mungkin worth it, karena dia hampir sama dengan Meizu C9 yang saya review kemarin. Kalau misalkan di Infinix, enggak deh, Infinix enggak sama. Feelnya ini sama dengan Huangmi F811 yang ada quad kamera juga, tapi ketika saya bongkar dia satu kamera, jadi feelnya bener-bener sama. Kameranya, resolusinya,
Kualitas gambarnya menurut saya juga sama dengan Xiaomi F811 yang harganya kemarin sama juga dengan ini. 1 juta juga harganya ya. Cuman dia RAM-nya 4, memori internal 64. Nah, ini 8 GB, memori internal 256 GB. Ya, kalau misalkan kalian pengen iseng-iseng liatin feedbacknya, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Tapi menurut saya sih jangan sih ya, mending kalian beli HP yang lokal, HP yang ya sekalian membantu HP-HP lokal. Dan HP 1 jutaan sekarang menurut saya banyak yang lebih worth it. Biar saya aja yang beli dan saya buktikan di next video kalau HP ini fake, karena saya sekali lagi nggak percaya harganya terlalu murah. Aduh, manusia agak repot ya kalau misalkan HP terlalu mahal dibilangnya overpriced, kalau yang terlalu murah seperti ini katanya mencurigakan dan nggak mungkin. Ya begitulah. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.